Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Fernanda Rifani, dengan NIM J00230064 dari kelompok 8. Ya, seperti biasa ya, udah memasuki akhir blok, tentu saja banyak banget tugas. Ya, salah satunya ini laprak ini nih, laprak anatomi. Ya, kali ini kita bakal ngejelasin apa aja sih. Ya, kita bakal ngejelasin anatomi sistem kardiorespirasi, terutamanya faring, terus core, terus diafragma, dan yang terakhir tuh bakal mediastinum. Next. Nah, yang pertama faring dulu ya. Jadi faring itu apa sih? Faring adalah suatu saluran fibromuskular sepanjang 12 sampai 14 cm. Itu yang ngehubungin kavum nasi dan kavum oris dengan laring dan esofagus. Jadi faring ini membentang dari basis krani sampai cartilago cricoidea. Terus berlanjut sampai esofagus. Struktur ini tuh merupakan jalur bersama dari makanan sama udara. Next. Jadi ya bagiannya ya dari nasofaring, orofaring, sampai laryngofaring. Next. Tuh, nasofaring tuh terletak di posterior kavum nasi. Jadi keduanya ini dihubungkan sama guanae. Terus uh, skeletopisnya tuh dia di VC1 sampai VC2. Nah, nasofaring ini fungsinya respirasi. Enggak semua faring itu fungsinya uh, respirasi ya, ada fungsi lainnya lagi. Ntar dikasih tahu. Terus opte. Opte itu apa sih? Opte itu ostium pharyngeum tubae auditivae, eh, ya inilah. Terus ostium ini itu eh, pintu masuk tuba auditiva. Itu tuba eustachian. Itu yang hubungin nasofaring dengan kavitas timpanika di telinga. Terus ada tonsila faringea. Tonsila faringea nih. Nah, tonsila faringea itu terletak di membrana mukosa dinding posterior, posterior nasofaring. Itu tuh dia pembesaran dari tonsila faringea ini itu hipertrofi adenoid. Itu dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Jadi tonsila faringea ini banyak terlihat di anak-anak. Terus dia tuh bakal ngecil pas udah pubertas. Terus ada torus tubarius. Torus tubarius di sini nih. Nah, itu peninggian di sebelah posterior dan superior octai. Terus ada torus clevatorius di sini nih. Torus clevatorius itu peninggian di inferior octai yang dibentuk sama musculus clevator veli pelatini. Terus ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus di mana nih? Oh, di sini nih. Nah, recessus pharyngeus ini terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Itu eh, kadang jaringan limfoid yang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini itu disebut tonsilla tubaria. Kadang kelihatan itu. Nah, terus next orofaring. Dia setinggi VC2 sampai VC3. Orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang kavum oris. Terus keduanya itu dipisahin sama isthmus faucium. Terus arcus, terus ada yang namanya arcus spaghettoglossus. Arcus spaghettoglossus itu apa sih? Arcus spaghettoglossus itu suatu kelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Itu membentang dari palatum mole sampai eh, tepi linguanya. Terus terbentuk karena adanya desakan dari musculus spaghettoglossus. Terus ada namanya arcus spaghettofaringeus. Nah, arcus spaghettofaringeus ini itu suatu kelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia membentang dari palatum mole sampai dinding lateral faring. Itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus spaghettofaringeus. Terus fossa tonsillaris itu cekungan di antara arcus spaghettoglossus dan arcus spaghettofaringeus. Itu fossa tonsillaris ini ditempati sama tonsilla palatina. Hex. Nah, untuk laryngofaring ini skeletopisnya tuh VC3 sampai VC5. Terus ada yang namanya fossa filiformis. Itu fossa filiformis ini mana dia?
nggak ada di sini ya. Nah, itu terletak di kanan dan kiri dari laringofaring. Itu fungsinya apa sih? Buat menampung benda tajam yang tertelan. Eh, Kalau benda tumpul itu bakal tertampung di valvula epiglotikanya pada orofaring. Nah, terus ada aditus laringes itu pintu masuk menuju laring. Ntar dia bakal masuk ke laring. Terus terletak pada dinding anterior laringofaring. Terus vaskularisasinya apa aja sih? Untuk arteri yang atasnya tuh berasal dari arteri carotis externa, terus ada arteri nah itu uh, arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngeal ascendens, terus arteri lingualis. Bagian bawahnya itu berasal dari truncus cervicalis, arteri supravia, ada arteri thyroidea inferior. Terus tonsila palatinanya ini mendapat suplai darah terutama dari uh, tonsillaris arteri facialis. Terus venanya itu plexus vena variegalis itu mengalir ke plexus pterygoideus di superior ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya sensoriknya uh, itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, terus motoriknya itu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Untuk kardio yang pertama itu struktur eksternanya dulu. Nah, pertama tuh ada skeleton cordis. Skeleton cordis tuh fungsinya apa sih? Tempat melekatnya miokardium, otot jantung. Jadi sebagai kerangka kor lah dia disebutnya. Jadi, dia tuh tempat perekatan kuspis, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Itu supaya atrium sama ventricle tuh enggak kontraksi bersamaan. Nah, dia itu terdiri dari apa aja sih? Itu annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pas septum membranacea. Nah, ini nih annulus fibrosus. Annulus fibrosus tuh ini nih cincin-cincin ini. Nah, itu 4 cincin fibrosa yang ngelilingin dua ostium anterioventricular, orificium arta, dan orificium truncus pulmonalis. Nah, annulus atrioventricularis dexter ini berada di sekitar valva tricuspidalis. Di sini lah pokoknya. Tuh cincin-cincinnya. Terus annulus atrioventricularis sinister itu berada di sekitar valva mitralis. Ya, ini pokoknya annulus atrioventricularis sinister. Terus annulus valva aorta itu atau cincin aorta itu berada di sekitar valva aorta. Nih, di sini lah pokoknya. Terus annulus valva trunci pulmonalis itu cincin pulmoner. Itu dia berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, terus ada trigonum fibrosum sinistrum sama trigonum fibrosum dextrum. Untuk ini untuk yang trigonum fibrosum dextrum itu dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra di sini nih. Terus ada trigonum fibrosum sinistrum itu di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Next ke struktur internalnya. Nah, yang pertama itu ada atrium dextra tentunya. Untuk bagian halusnya itu namanya sinus venarum cavarum ya sini lah pokoknya ya. Terus bagian kasarnya itu namanya musculus pectinati. Mana dia? Sini nih. Ya di sini lah pokoknya. Itu atau sama dengan auricula dextra yaitu kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextra. Terus ada namanya uh, septum interratrial itu misalkan atrium kanan sama kiri. Kepencet sorry. Kanan sama kiri. Jadi pada waktu fetus itu saat sekat ini terdapat sebuah lubang itu pada sekat ini foramen oval. Nah, pada orang dewasa kan bakal ngalamin obliterasi dan jadi fossa ovalis ini nih. Jadi setelah lahir tuh valvula foramisis valvula
Foramisis. Ovalis itu menutup foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Terus ada terus bagian halus dan kasar. Kasarnya atrium dextra ini dipisahkan sama crista terminalis. Sini nih. Dan sulcus terminalis. Terus untuk ostium ambidextra ini menghubungkan dengan ventriculus dexter, terus ostium sinus coronalis coronari itu salvulum debesi. Nah, limbus fossa ovalis ini itu bagian untuk limbus fossa ovalis ini bagian pinggiran dari fossa ovalis. Next, next ini ada ventriculus dextra. Itu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Jadi ada tiga jenis trabecula carnae itu musculus papillaris. Nah, itu atau chorda tendinae. Terus trabecula septomarginalis itu dia ada bundle ovis atau heavy bundle. Terus rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus ada namanya ostium trunci pulmonalis itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, next itu ada atrium sinistra. Dia terdiri atas atrium dia terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus ostium atrioventricular sinistrum ini menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Atrium sinistra ini dia dimuarai dua buah vena pulmonalis dextra sama satu buah vena pulmonalis sinistra superior. Terus sama satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus ada ventriculus sinistra. Nah, ventriculus sinistra ini pembentuk apicordis. Terus miokardnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Punya dia yang apa? Memompa melawan tekanan tinggi. Pokoknya dia yang memompa darah ke seluruh tubuh ya, makanya dia lebih tebal dibanding yang lain. Terus ada vestibulum aorta. Terus ostium aorta ini menghubungkan dengan aorta. Terus musculus papillaris, chorda tendinae. Nah, kita masuk ke katup jantung. Terus katup jantung kan ada empat. Dua, dua katup atrioventricularis itu katup di antara atrium dan ventricle itu ini nih valva apa valva tricus vidalis atau atrioventricularis dexter. Inilah dia ya. Terus ada valva mitralis ini nih atau atrioventriculis sinister. Terus ada dua katup semilunaris itu katup antara ventricle dan arteri besar. Nah, ada apa valva pulmonalis di sini. Pokoknya dia di antara ventricle dexter dan truncus pulmonalis. Terus ada valva aorticus itu antara ventricle sinister dengan aorta. Nah, terus ada yang namanya gerakan sistolik. Itu gerakan sistolik itu ketika ventricle itu berkontraksi buat mompa darah keluar jantung katup semilunar. Ini itu pokoknya katup aorta sama pulmonal ya itu darahnya keluar dari situ. Terus katup atrioventricularisnya itu harus nutup. Itu namanya gerakan sistolik. Terus ada gerakan diastolik itu pada waktu ventricle-nya relaksasi dan terisi darah dari atrium. Punya katup semilunarnya itu ketutup, terus katup atrioventricularisnya yang kebuka. Ini kebalikannya lah pokoknya. Ini nih waktu ya itulah. Terus yang kita bakal masuk ke diafragma dulu. Nah, diafragma itu apa sih? Dia pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Dia terbagi dari dua bagian. Pars muscularis di bagian perifer itu ada namanya pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Nah, untuk pars sternalisnya ini itu trigonum sternocostale ini dilewati sama arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limfatika.
Terus eh, yang pars costalisnya ini itu bentukan kubah pada diafragma. Terus pars lumbalisnya itu yang dibagi dua lagi, eh ada dua arkus. Ada yang namanya arkus lumbosakralis dan arkus lumbosakralis medialis dan arkus lumbosakralis lateralis. Ya, pars muskularisnya itu di mana sih? Ya, sini lah ya. Terus sentrum tendiniumnya yang di tengah putih-putih. Pars muskularis ya yang muskulus lah ya. Terus sentrum tendinium itu ada apa aja sih? Ada hiatus aorticus tinggi VTA 8, terus ada hiatus esophagus tinggi VTA 10, terus ada foramen vena cava morgagni terus tinggi VTA hiatus aorticus terus tinggi VTA 12, foramen vena cava morgagni yang baru setinggi VTA 8, terus ada trigonum sternocostale atau lare. Nah, ini nih, trigonum sternocostalenya di sini, terus hiatus esophagus tuh di sini, terus ada hiatus aorticus tuh kayak di sini lah ya. Terus foramen vena cava morgagni-nya tuh harusnya di sini nih. Di sini nggak sih? Ya, tapi di sini nggak ada gambar. Terus neurovascularisasi diafragma. Itu ada apa aja sih? Ada arteri frenica inferior, terus ada arteri frenica superior, ada arteri pericardiofrenica, ada arteri musculofrenica, terus drainase venanya ini paralel dengan arterinya. Si inervasinya itu ada nervus phrenicus, nervus venalis C3 sampai C5 doang. Nah, terus kita masuk ke mediastinum. Mediastinum itu apa sih? Ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleura. Jadi sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis, itu pertemuan antara madrotherium dan corpus terni sampai ke diskus intervertebralis antara VTA 4 dan 5. Itu membagi mediastinumnya menjadi mediastinum superior, 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 mediastinum inferior. Nah, di mediastinum superior itu superius itu membentang dari apertura superior torak sampai ke transverse thoracic plane, itu termasuk angus ternalis dan di antara VTA 4 atau 5. Dia berisi apa aja sih? Ada timus, ada trakea, ada esophagus, ada arcus aorta dan tiga cabang besarnya. Ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada nervus laryngeus ada nervus phrenici, ada ductus thoracius, ada ductus thoracicus, dan nervus kecil-kecil lainnya. Pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh limfe. Nah, untuk mediastinum inferior kan dibagi jadi tiga tuh. Ada anterior, media, dan inferior. Posterior. Nah, untuk yang inferior anterior itu letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Isinya ada apa aja sih? Ada sisa timus, ada nodule patiki, ada lemak, ada jaringan ikat longgar. Terus yang inferior media itu letaknya di kepencet di antara cavitas pleura dextra dan sinistra. Itu isinya ada apa? Ada core, pericardium, nervus phrenicus, ada pangkal aorta, arteri dan vena pulmonaris, ada vena cava, sama bronchus primary. Nah, terus bagian inferiornya, inferior posterior itu letaknya di mana? Di posterior pericardium di antara pleura mediastina. Isinya ada apa aja? Ada esophagus, ada aorta thoracica, ada vena azygos dan hemiazygos. Terus ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus dan nervus splagnicus. Selesai deh. Nah, ini daftar pustakanya. Ya, baca sendiri daftar pustakanya. Ya, mite kurete. Arigatou gozaimasu.